Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Den Bagus PMS Channel. Pertengahan Mei tahun 2026 ada banyak sekali pocong-pocong berkeliaran di Indonesia ya. Mereka dilaporkan di berbagai kawasan dan ada di antara mereka yang membawa senjata tajam sehingga itu sangat membahayakan ya. Ada di antara mereka yang cuman keisengan dari anak-anak muda yang gak ada kerjaan dan lain sebagainya. Polisi juga kemudian menyebut bahwa ini tuh hanya kumpulan keisengan yang tidak bertanggung jawab, dan karena itu selebihnya adalah hoax belaka saja. Tetapi sadarkah sahabat-sahabat bahwa sebenarnya fenomena-fenomena goib atau kenampakan-kenampakan yang masif yang berhubungan dengan hal-hal magis di Indonesia itu biasanya terjadi sebelum dan tahu sesudah. Nah, krisis besar terjadi di Indonesia. Contohnya di episode lampau saya pernah menjelaskan bahwa krisis Indonesia itu pernah terjadi dari tahun 1997 sampai 2002 dan tahun 2003 ya, di mana laporan tentang kolor hijau yang di video itu saya jelaskan bahwa ada kemungkinan bahwa itu sebenarnya adalah operasi militer dari pihak tertentu yang tidak diketahui sebagai imbas dari krisis yang terjadi sebelumnya. Kok bisa seperti itu ya? Karena begini sahabat-sahabat, krisis itu sebenarnya adalah manifestasi dari pertikaian konflik besar-besaran antara pihak-pihak yang tidak kita ketahui, dan karena itu maka sebelum atau sesudah krisis atau pertikaian itu, maka mata-mata intel, telik sandi itu bertempur satu sama lain dan akhirnya biasanya menghasilkan fenomena-fenomena yang unik, yang magis atau yang tidak terjelaskan. Dalam hal ini adalah munculnya kolor hijau setelah krisis gitu ya, atau di Amerika Serikat entah menjelang atau sesudah itu, biasanya ada cerita-cerita tentang UFO dan lain sebagainya. Saya juga menjelaskan di waktu itu ya. Nah, karena itu, maka kalau kita melihat ada pocong-pocongan yang itu terjadi di banyak wilayah di Indonesia dan dilaporkan secara masif dan tiba-tiba maksudnya mendadak, maka saya pikir itu bukan hanya soal euforia prank, tetapi mungkin ini adalah operasi intelijen. Saya tidak sebut bahwa operasi intelijen itu adalah dari militer atau dari polisi ya, atau dari elit global dan sebagainya. Saya tidak bilang seperti itu, kan intelijen juga bisa dikendalikan atau dikomando oleh pihak-pihak yang tidak kita ketahui gitu. Tapi intinya adalah bahwa jangan-jangan ini adalah operasi karena apa? Karena gerakan yang mencurigakan dan agak sistematis, tetapi saya tidak akan bahas itu terlalu panjang karena kasusnya belum selesai. Dan kemudian ya, ini juga masih sepenuhnya adalah sebuah spekulasi karena itu saya ingin mengajak sahabat-sahabat pada pola-pola tertentu, dan saya akan sampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa hantu-hantu yang ada di Indonesia di masa lampau itu biasanya muncul gara-gara adanya krisis, dari mulai Nyi Roro Kidul, Eyang Sapu Jagat, kemudian ada apalagi Gundurwo, Kuntilanak, semua itu muncul menjelang dan atau sesudah krisis besar. Lah kok bisa ya? Gara-gara diduga bahwa mereka adalah bagian dari intelijen atau diduga bahwa mereka itu adalah imbas dari sebuah krisis besar atau awal mula permulaan dari sebuah krisis besar. Saya akan tunjukkan kepada sahabat hantu-hantu di Indonesia yang sebenarnya adalah petanda yang harus kita baca. Simak videonya sampai tuntas, mari kita mulai. Ketika Jepang bangkit sebagai kekuatan ekonomi global di awal era tahun 1900-an ya, 1900-an. Nah, pasca restorasi Meiji, Jepang itu berpikir bahwa mereka harus menguasai Nusantara, harus mengambil alih wilayah ini untuk dijadikan sebagai pemasaran dari produk-produk industri mereka dan untuk menjadi pemasok bahan mentah untuk industri mereka. Tetapi mereka sadar bahwa Nusantara itu dikuasai oleh banyak sekali negara-negara di Eropa, misalkan Indonesia itu dikuasai Belanda, kemudian Malaysia diduduki dijajah oleh Inggris dan seterusnya. Karena itu maka Jepang itu berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan negara-negara Eropa itu, dan akhirnya mendapatkan hadiah berupa wilayah dan sumber daya yang sangat luas di Asia Tenggara ya. Nah, karena itulah maka sejak tahun 1927-an Jepang itu intensif sekali untuk mengirimkan mata-mata mereka. Jadi mata-mata Jepang itu biasanya datang ke Indonesia, kemudian buka toko
ada toko Chiyoda, ada toko alat olahraga dan sebagainya. Sebagian di antara mereka nyamar sebagai etnis Tionghoa gitu ya. Walaupun bahasanya jelas bahasa Jepang gitu ya, tetapi yang jelas mereka kemudian berbaur dan mencoba untuk memata-matai Belanda. Sekuat apa mereka, sebagaimana cara kerja mereka, bagaimana pertahanan di Indonesia dan sebagainya, semuanya tuh benar-benar dimata-matai dengan sejeli-jelinya oleh Jepang gitu ya. Tapi karena dia adalah statusnya sebagai mata-mata, maka dia tuh sebisa mungkin harus bisa bergaul, berkompromi, terkoneksi, dan kemudian terrelasi dengan warga lokal, dengan warga negara Indonesia. Dan karena itulah maka mereka itu harus menyesuaikan antara mitos dirinya dengan mitos orang Indonesia. Larangan dan pantangan mereka dengan larangan pantangan Indonesia, yaitu ya hal-hal magis mereka dengan hal-hal magis kita dan sebagainya. Mereka tuh harus mencoba untuk menyesuaikan. Nah, salah satunya itu adalah bahwa mata-mata Jepang itu menemukan bahwa di Indonesia itu ada hantu yang namanya setan gundul gitu ya. Nah, kemudian orang-orang Jepang juga mengatakan bahwa di kami juga ada loh yang semacam setan gundul, itu namanya Deol. Ini sudah pernah saya sampaikan di sebelumnya ya, yang sangat lampau, bahwa Deol inilah yang dibawa oleh orang-orang mata-mata Jepang ke Indonesia. Dan kemudian orang Indonesia akhirnya mencoba menerjemahkan kata itu dengan adaptasi lidah kita, dan akhirnya terbentuklah kata yang namanya tuyul-tuyul. Nah, jadi begitu ya sahabat-sahabat. Orang botak yang suka mencuri uang dan seterusnya gitu. Nah, jadi kemunculan tuyul ini yang akhirnya sampai sekarang diakui di Indonesia itu sebenarnya adalah awal mula dari sebuah krisis besar yang akan terjadi, yaitu apa? Perang Asia Timur Raya, di mana Jepang pada akhirnya akan membombardir kekuatan-kekuatan di Eropa, di Nusantara. Bagaimana Jepang itu memata-matai orang Indonesia dan memata-matai orang Jepang sedetail-detailnya, sampai mereka harus mengkolaborasikan hantu-hantu mereka, hantu-hantu Korea, hantu-hantu Vietnam misalkan, dengan Indonesia, dengan cerita-cerita rakyat yang sengaja diedarkan di buku itu. Sebenarnya tidak ada sejarah tuyul, tetapi sahabat pasti akan menemukan bahwa tuyul itu memang baru muncul di Indonesia sejak tahun 1900-an awal gitu ya, dimana mata-mata Jepang itu menyebar ke wilayah-wilayah bahkan yang paling terpencil di Indonesia pun. Jadi tuyul itu sebenarnya adalah petanda bagi awal mula adanya krisis besar di Indonesia, begitu kurang lebih. Jadi apakah pocong di Indonesia yang kemarin-kemarin muncul juga adalah awal mula dari sebuah krisis besar? Nah, kita tidak tahu ya, sekali lagi kita tidak tahu. Tetapi hantu-hantu biasanya memang digunakan atau diciptakan dan kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan militer. Kita juga bisa melihat hantu yang jauh lebih awal lagi, yaitu misalkan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul gitu ya. Itu dimulai dari sebuah krisis besar sahabat-sahabat di Jawa. Jadi di Jawa itu pasca Majapahit runtuh, itu tidak ada kerajaan yang bisa mewarisi wibawanya secara paripurna. Jadi penggantinya yang paling resmi itu adalah Demak. Tapi Demak juga tidak lama runtuh, kemudian digantikan Pajang. Pajang juga runtuh, dan akhirnya Jepang maksudnya itu terjebak dalam sebuah krisis besar di mana mereka tuh tidak bisa disatukan. Mereka tidak berkuasa atas pulau yang lain dan seterusnya, tidak seperti Majapahit gitu ya. Nah, ini krisis kan sebenarnya. Nah, bagaimana mengakhiri krisis itu dibutuhkan Nyi Roro Kidul sebagai latar cerita. Jadi ada seseorang bangsawan pelarian dari Pajang, namanya itu adalah Panembahan Senopati. Nah, beliau itu adalah orang yang resah sekali ya. Ini Pulau Jawa kenapa nggak bersatu? Terus kenapa berperang satu sama lain? Ini krisis yang sudah tidak bisa dimaafkan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi dia tuh menemukan solusi bahwa ya udah, saya yang harus jadi raja dan mempersatukan Pulau Jawa gitu ya. Tetapi masalahnya dia itu adalah orang yang beragama Islam, Panembahan Senopati itu. Nah, kenapa dia beragama Islam jadi masalah? Nah, karena begini sahabat-sahabat, raja-raja Majapahit dan raja-raja sebelumnya itu punya konsep dewa raja, di mana raja itu adalah representasi dari dewata. Dan karena itulah maka ketika dia mati, dia harus digantikan oleh orang yang memiliki darah dewata yang sama seperti dirinya gitu ya.
Ya tentu saja adalah anaknya begitu kan. Jadi kalau misalkan di kerajaan Jawa itu harus turun-temurun dari ayah, anak, ke cucu dan seterusnya sebagai estafet kerajaan, maka konsepnya adalah konsep dewa raja. Dan dari situlah mereka mendapatkan legitimasi kekuasaan. Tidak akan ada yang berani melawan mereka atau enggak ada yang berani memberontak kepada mereka, karena mereka itu adalah orang yang menjadi representasi dari dewa, kan begitu ya. Tapi penyembahan Senopati ini beragama Islam, dan dalam agama Islam tidak diakui itu yang namanya dewa dewi gitu ya. Makanya penyembahan Senopati itu bingung gimana dong ceritanya. Akhirnya dia ngide, ya sudah, kalau Tuhan kalau dewa-dewa itu tidak diakui, ya udah jin aja. Akhirnya dibikin cerita bahwa Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan itu akan memberkahi suaminya, yaitu orang-orang berkuasa atas tanah Jawa. Nah gitu. Maka penyembahan Senopati akhirnya jadi raja, dan untuk mendapatkan legitimasi, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dia tuh harus ngaku sebagai keturunan atau suami dari Nyi Roro Kidul gitu. Oh, Nyi Roro Kidul itu adalah jin yang menguasai lautan, dan kalau daratannya itu dikuasai oleh penyembahan Senopati dan lautnya dikuasai oleh Ratu Pantai Selatan, maka itu kan sebenarnya adalah benar-benar seyogianya demikian, selayaknya demikian. Makanya muncullah sebuah kota yang namanya Yogyakarta atau Yogyakarta yang layak. Kenapa? Karena sahabat-sahabat cek sendiri di karatonnya itu ya. Itu ada sebuah jalan yang tembus lurus yang membujur maksudnya dari utara ke selatan, selatan ke utara. Itu kalau utara tepat ke puncak Gunung Merapi, dan kalau selatan tepat ke pantai selatan, begitu kan. Nah, di tengah-tengahnya Yogyakarta artinya apa? Legitimasi kekuasaan bahwa Panembahan Senopati dan raja-raja selanjutnya itu adalah suami dari penguasa laut dan bermitra dengan Eyang Sapu Jagat atau Eyang Petruk di puncak Merapi itu. Nah, dari situlah akhirnya dia mendapatkan legitimasi. Kekuatan magis yang sebelumnya dikuasai sama orang-orang Hindu dan mengaku dirinya sebagai anak dewa, dan itu bisa saja dilakukan, tetapi konsepsi Islam itu berbeda. Tidak boleh menerima kenyataan tentang dewa-dewa dan tidak boleh menganggap bahwa dewa-dewa itu bisa mentis. Maka akhirnya Panembahan Senopati menciptakan yang namanya Nyi Roro Kidul sebagai alat legitimasi kekuasaan. Nah, artinya apa? Nyi Roro Kidul sebenarnya muncul setelah adanya krisis itu gitu loh. Begitu kan? Nah, coba sahabat cek ya. Cari aja sama sahabat hantu apa di Indonesia gitu ya. Nah, saya akan jelaskan bahwa sebenarnya hantu itu juga muncul dari krisis besar hantu leak, misalkan yang di Bali. Leak itu kan dikaitkan dengan perseteruan antara Rangda dengan Barong gitu kan. Dan itu munculnya dari mana? Dari pegebluk dari wabah penyakit yang gila-gilaan yang melanda di era Erlangga, dan Erlangga itu kan kemudian ada wabah yang besar yang menyakitkan dan banyak sekali orang-orang yang meninggal pada saat itu. Diduga itu adalah wabah malaria atau demam berdarah ya. Kayaknya sih demam berdarah gitu ya. Nah, karena itulah maka orang-orang yang di zaman dulu tidak ngerti tentang kesehatan, tidak ngerti tentang penyakit menular dan wabah, mereka segera saja menuding bahwa pelaku ini adalah pelaku penyihir yang kemudian disebut sebagai calon arang. Itu begitu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi intinya akhirnya di situ tuh muncul leak-leak, yaitu anak buah dari calon arang itu atau anak buah dari Rangda itu yang sudah menguasai ilmunya dan akhirnya tidak bisa mati, dan karena itu jadilah yang namanya leak gitu. Jadi cerita leak muncul dari sebuah apa? Krisis besar, yaitu apa? Wabah penyakit di Jawa di zaman Erlangga. Begitu tuh kan berhubungan lagi. Nah, coba sahabat sebut apalagi sok hantu-hantu di Indonesia itu ya. Pasti berhubungan dengan krisis. Sahabat takut bau-bau yang semacam itu gitu. Ya, nanti kalau saya punya waktu dengan sahabat ya, saya bisa cerita hantu-hantu yang lain dan pasti berhubungan dengan krisis. Mau itu Gundurwo, mau itu Ipri, atau apalagi ya, babi ngepet, dan lain sebagainya. Nah, babi ngepet itu juga sebenarnya muncul dari krisis ekonomi sahabat, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi intinya adalah yuk kita buka mata, buka hati, kita buka semua kemungkinan bahwa jangan-jangan pocong yang kemarin itu juga adalah impact dari sebuah gerakan-gerakan intelijen. Dan kalau memang seperti itu, apakah bisa dikaitkan dengan krisis? Ya bisa,
Tapi masalahnya, apakah kemunculan pocong-pocong itu sebenarnya adalah pertanda bahwa krisis akan berakhir, atau justru pertanda bahwa krisis itu akan dimulai? Terima kasih ya karena sudah menyimak. Saya bukan hantu ya, bukan. Saya Den Bagus PMS, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.